men-share men-share word-nya saja. Semoga bisa terlihat, nanti akan saya share screen. Mungkin tidak sesuai dengan harapan panitia, karena panitia menghendaki subtema berhubungan erat dengan sejarah umat manusia dan seterusnya. Lalu saya baca isinya hanya 3 paragraf itu, ternyata isinya hanya gaduh match pass. Dan itu kemudian saya ngomong apa? Lalu dihubungkan dengan pesiarahan umat manusia. Lalu saya tidak mungkin bicara mengenai sejarah karena saya bukan ahli sejarah. Saya tidak bisa bicara mengenai manusia karena saya bukan antropolog. Jadi saya bicara mengenai, ya sudahlah, manusia Indonesia itu bagaimana. Maka saya mohon izin untuk bicara mengenai gotong royong sebagai persekutuan khas Indonesia. Saya apakah diberi izin untuk share screen ya? Apakah sudah tampil ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak Dewo. Sudah tampil ya? Sudah. Baik. Jadi itu judul judul makalah saya, gotong royong sebagai koinonia khas Indonesia. Jadi yang mau saya katakan adalah begini, tema koinonia, persekutuan, itu menjadi sentral dalam Argas Keuskupan Surabaya. Tentu kemudian ini berhubungan dengan hal lain. Kita punya 5 panca atau 5 tugas gereja. Di samping koinonia ada liturgia, kerigma, diakonia, dan martiria. Pertanyaan adalah, term-term semacam itu, koinonia, liturgia, kerigma, dan seterusnya itu apakah bisa kita sampaikan dengan baik di tengah umat? Dan selanjutnya, apakah umat bisa menangkap dengan baik term-term semacam itu? Karena jelas itu berbau barat, Eropa sentris banget. Kata-kata Yunani dan seterusnya itu kan impor. Maka kemudian saya mengatakan, apakah tidak ada konsep-konsep Indonesia yang bisa kita sumbangkan untuk memperkaya paham persekutuan ini? Apalagi Argas kan bilang poin pertama, Gereja Keuskupan Surabaya adalah persekutuan dan seterusnya itu. Nah, tema persekutuan ini bagaimana kita mengerti dalam konteks Indonesia dan terutama adalah Keuskupan Surabaya. Maka kemudian di paper ini saya berusaha untuk mencari titik temu konsep gotong royong, dan saya kira nanti bisa kita temukan dengan konsep koinonia yang barat tadi. Meskipun sebenarnya Kekatolikan kan juga agama timur, dari Palestina kan juga timur. Tapi setelah dibawa ke Roma, pengaruh barat Eropa itu sangat kental, lalu kemudian banyak hal itu menjadi Eropa sentris. Maka apa tidak bisa kita dialogkan dengan budaya kita sendiri. Maka saya mengusulkan atau saya hendak menggali, mempertemukan konsep gotong royong, dan siapa tahu nanti bisa menyumbang sesuatu bagi penghayatan persekutuan di Keuskupan Surabaya. Oke, saya ngomong soal koinonia dulu. Saudara sekalian, Efesus 2 kemarin sudah dibahas oleh Romo Bruno, itu jelas sekali mengatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi kita ini anggota keluarga Allah. Berarti Allah itu menjadi sentral di sini. Artinya, saudara sekalian, itulah persekutuan kita, persekutuan sewarga dengan Allah. Dan kemudian oleh gereja ini diterjemahkan dengan konsep persekutuan koinonia. Dalam bahasa Yunani, Latinnya adalah komunio, Inggrisnya communion, dan seterusnya itu. Pertanyaannya adalah kemudian modelnya dari mana? Modelnya bisa oleh Paulus sendiri mengatakan satu tubuh banyak anggota, itu juga bisa. Kalau idealitasnya, saya mau memakai idealitas konsep jemaat perdana, yaitu di Kisah Para Rasul. Di situ tampak sekali persekutuan koinonia awali gereja. Waktu itu para rasul memecahkan roti bersama-sama, berdoa, lalu segala kepunyaan mereka dibagi sama-sama, dan itulah namanya persekutuan gereja perdana yang sampai hari kita masih ingin juga ke sana. Lalu ini diperdalam lagi di Kisah 4 32 sampai 37. Ini menarik karena menjadi sangat sangat bukan hanya teoris, sangat praktis.
Jadi ini saya baca saja. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Artinya adalah dalam koinonia ada kebersamaan, aspek solidaritas, gitu ya. Jadi persekutuan dengan Tuhan melahirkan kebersamaan dengan sesamanya. Jadi tidak ada yang kemudian saya ambil sebagai hak saya sendiri. Kalau ini makananku, makananmu juga. Kalau ini bajumu, bajuku juga. Kalau rumahmu, ya rumahku juga. Entah ya bojomu, bojoku juga, saya tidak tahu. Tapi yang terjadi adalah ada konsep kebersamaan ini. Kebersamaan kemudian ini melahirkan sesuatu persatuan. Saya teruskan. Maka ini menjadi semacam gerakan bersama dari jemaat perdana untuk membangun hidup yang kemudian berlandaskan kepada kebersamaan ini. Oke, mungkin saya stop di situ mengenai koinonia. Karena saya yakin nanti di sini ada banyak romo, ada banyak ahli kitab suci yang nanti juga dalam tulisan-tulisan berikutnya ada bicara mengenai persekutuan semacam ini. Kemarin sudah dibahas Romo Bruno, maka saya batasi supaya tidak terlalu banyak membahas koinonia. Berikut saya maju ke konsep gotong royong. Tadi sudah saya katakan bahwa apa tidak ada hal yang bisa kita sumbangkan dalam konsep persekutuan umat Allah ini, khas Indonesia. Karena tadi saya katakan semuanya itu mengacu ke barat. Mengacu ke barat. Konsepnya, termnya itu loh ya. Apakah tidak punya term sendiri mengenai itu? Atau setidaknya apa kita tidak punya praktek persekutuan, praktek kebersamaan yang kemudian kita bisa jadikan pijakan. Kalau bahasa SD itu seperti jembatan keledai, ya. Untuk melompat ke sana kita perlu bantuan untuk memahaminya. Maka saya mengusulkan baik kalau kita menguji yang namanya konsep gotong royong. Gotong royong setelah saya teliti itu sudah ada sejak zaman Mula Warman. Setidaknya itu yang ada di prasasti loh ya. Sebelum itu mungkin juga ada, tapi pembuktian oleh prasasti itu di zaman Kutai itu ada memang, lalu digarisbawahi oleh Kartodirjo dan seterusnya, lalu kemudian ditemukan lagi prasasti baru namanya abad ke-7, bahkan kemudian zaman Majapahit terjadi juga dalam lembaga namanya Pahom Narendra, itu ada. Itu juga ditegaskan dalam berbagai buku negara kertagama dan seterusnya, itu ada konsep-konsep gotong royong. Maka kemudian yang terjadi adalah persekutuan khas Indonesia itu sudah ada sejak zaman dulu. Kira-kira begitulah. Lalu yang terjadi adalah konsep gotong royong ini menjadi semacam bagian hidup bersama dari masyarakat Indonesia di berbagai budaya. Tadi saya katakan di budaya Kalimantan ada Kutai dan seterusnya itu ada. Di berbagai budaya juga ada. Apalagi Jawa. Saya mengkhusus ke Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ada juga kan konsep praktek-praktek atau konsep gotong royong. Misalnya gugur gunung, kemudian sambatan gitu-gitu. Jadi konsep kebersamaan, kerja bersama ini ada dalam masyarakat kita sendiri. Lalu konsep inilah yang kemudian direnungkan juga oleh para founding fathers, Soekarno, Hatta, Supomo, dan seterusnya. Itu ketika dia berembuk mengenai mencari dasar negara, itu kemudian sepakat bahwa dasar negara kita harusnya tidak impor. Kenapa? Karena memang pada saat itu konteksnya adalah zaman revolusi itu bukan hanya perang fisik, ada perang ideologi juga. Ada ideologi barat, ada ideologi komunis. Pertanyaannya adalah Indonesia mau memakai, kalau mau merdeka, mau memakai dasar yang mana? Kan itu soalnya. Kita mau pakai filosofi mana? Nah itu kemudian direnungkan oleh founding fathers, mereka bilang mari kita cari yang khas Indonesia. Dan kita tahu akhirnya usulnya adalah Pancasila itu. Menarik ternyata Soekarno memeras Pancasila itu menjadi gotong royong. Jadi Sila itu namanya gotong royong itu yang menarik sekalian. Maka ini tidak ujuk-ujuk. Karena dalam aneka pidato itu terutama Supomo menarik. Dia mengatakan, ini saya kutip di kutipan panjang ini. Dia mengatakan, semangat kebatinan dan kerohanian dari bangsa Indonesia itu bersifat bersatu.
bukan hanya bersatu kita dengan yang lain, itu iya, tapi dasarnya adalah manunggaling kawula dan Gusti. Jadi ini menarik, ada unsur spiritual yang masuk di sana. Jadi oleh Dirartoro ini dilanjutkan, paham monodualis. Jadi kita itu bukan manusia yang individual melulu, tapi kita punya dimensi lain. Oleh Supomo dibahasakan semacam tadi itu, bahwa kita itu punya kemanunggalan. Bukan hanya manunggal dengan sesama kita, tapi juga manunggal dengan Tuhan sendiri. Jadi ada unsur rohani juga. Jadi dan kesatuan rohani ini memunculkan kesatuan juga untuk arah kebersamaan. Jadi seseorang itu bergabung dengan manusia lain dan kemudian menjadi saling sangkut paut. Dan kemudian dia menarik ini ke konsep negara, itulah negara namanya integralistik. Itulah manusia integral menurut Supomo. Nah, kalau manusia integral semacam ini baik kalau kita oper atau kita tarik ke konsep negara. Maka dia mengusulkan konsep negara kita harusnya adalah negara integralistik yang bersatu tadi, yang kemudian tidak ada pemisahan satu sama lain, integral. Dan ini kemudian dia mengatakan di bagian akhir, inilah namanya gotong royong. Secara teoritis namanya integralistik, tapi ternyata isinya gotong royong kok. Isinya gotong royong, kebersamaan atau persatuan semacam ini. Dan kemudian hal semacam ini juga digarisbawahi oleh Muhammad Hatta. Hatta mengatakan kita itu orang Indonesia itu cirinya adalah kolektif, hidup bersama, tidak bisa sendirian. Jadi kalau kita memakai paham individualisme, liberalisme Barat itu tidak cocok kira-kira. Maka kemudian ada dimensi kebersamaan yang kemudian kita harus sumbang kepada yang namanya Indonesia. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Soekarno kemudian dengan jelas mengatakan bahwa, lah kalau begitu, kalau semua sepakat, saya juga mengusulkan negara kita adalah negara yang dasarnya tadi itu, yaitu gotong royong tadi, yang tadi Pancasila diperas menjadi Ekasila. Maka di akhirnya dia bilang bahwa alangkah hebatnya negara gotong royong, negara yang dibangun atas karya dan gawe bersama ini. Itu kata Soekarno. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca di paper saya kira sudah dibagi. Maka kemudian daripada berpanjang lebar, saya langsung saja mengkontekstualisasikan bagaimana ini kita bisa pakai dalam konteks Ardas, yaitu membangun persekutuan umat Allah, keluarga Allah semacam tadi itu khas Indonesia, di mana kita itu juga gotong royong semacam tadi, ada dimensi persekutuannya tadi. Ini bagian ini. Saya katakan tadi di awal, kegagapan untuk menjelaskan praktek koinonia sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kemudian kita mengimbanginya dengan apa yang kita sudah punya. Tadi saya katakan, Indonesia sudah punya namanya filosofi gotong royong. Bukan hanya filosofi, praktek pun gotong royong saya kira. Dan ini kita sering jumpai kalau Bapak Ibu, dulu juga saya mengalami, sering menemani mahasiswa di stasi-stasi. Dan ini terjadi, di mana kemudian warga stasi itu dimensi gotong royong sangat kental sekali daripada tentu warga-warga kita yang di perkotaan. Maka kemudian, menurut saya, berangkat dari paham dan praktek gotong royong ini, kita bisa menjembatani kegagapan kita dalam menerangkan atau menjelaskan atau mempahamkan paham koinonia tadi. Betul ada perbedaannya, iya. Misalnya, dalam konsep gotong royong Indonesia, ini kan dasarnya kepada kesamaan derajat sebagai manusia Indonesia. Memang itu. Tidak ada Kristusnya, karena memang dimensinya bukan agama. Oke ya, di situ saja. Harus saya hentikan di situ saja. Jadi konsep gotong royong Indonesia didasarkan atas kita itu sama-sama warga Indonesia. Katakanlah begitulah gampangnya. Belum ada dimensi Kristianinya, belum ada Kristusnya. Sedangkan tadi di Kisah Para Rasul jelas fondasinya adalah Kristus. Maka kemudian bagaimana kita tantangan ke depan
bahwa kita sudah punya batu pijakan untuk menerangkan koinonia tadi, lalu memasukkan dimensi Kristusnya ini yang menjadi tantangan. Tadi saya katakan di paper itu, Partai Gotong Royong tentu tidak serta merta menyertakan iman Yesus, iman kepada Yesus sebagai fondasi. Tidak ada di sana doa, tidak ada ekaristi. Oke, karena yang kita alami adalah ya kita banyak suku, banyak budaya, juga banyak agama. Dalam itulah konteks gotong royong. Tetapi membangun koinonia, Keuskupan Surabaya, di mana kita semua adalah orang Katolik, tentu memasukkan unsur Katoliknya yang penting. Begini, saya mau cerita ketika beberapa waktu lalu saya ke Sintang. Apakah praktek gotong royong terjadi? Iya, betul. Ketika pembukaan lahan misalnya, saya ikut ketika buka lahan itu ada berbagai orang berkumpul untuk membuka lahan sama-sama. Ada membawa pacul, membawa macam-macam, membuka lahan di hutan. Tetapi saya mengira, lalu ini kan sama semua orang Katoliknya kan, semua orang Katoliknya. Saya mengira itu ada doanya, ada ada doa Kristianinya atau ada ya pokoknya Kristiannya muncul. Ternyata enggak. Ternyata syarat supaya mereka kumpul itu, mohon maaf harus saya sebut saja ya, adalah arak, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mau kumpul kalau ada araknya. Nah, tantangan bagi kita adalah bagaimana mengganti arak ini dengan Kristus. Karena fondasi koinonia kan itu, Kristusnya. Maka inilah tantangannya. Di paper itu saya sebut bahwa tantangan koinonia dan tantangan gotong royong terbesar di masa ini adalah situasi dunia yang makin individual. Globalisasi membuat kita saling terhubung, harusnya kan makin komunal, tapi anehnya kita makin individual. Di mana HP itu menjadi pegangan kita sehari-hari, lalu kita menjadi asosial karena hanya memegang itu saja, lupa pada orang yang ada di samping. Ya inilah tantangan bersama, juga tantangan koinonia saya kira, di mana luar biasa dimensi individualisme ini meraja. Maka saya mau mengatakan sebenarnya fondasi gotong royong juga bisa kita sumbangkan terhadap praktek koinonia di Keuskupan Surabaya. Kalau ingin membangun persekutuan, tinggal tadi saya katakan bagaimana tantang kita bersama memasukkan unsur Kristiani. Ada Kristus di sana, lalu kemudian bersama-sama kita menghadapi gempuran individualisme yang kemudian makin menghebat ini, maka ya saya kira kita tidak perlu lagi kesulitan dalam kemudian menjalankan koinonia atau menjalankan adas Keuskupan Surabaya, kan itu sudah punya modal. Jangan sampai kita gagap lalu kita berangkat dari mana. Saya kira tidak sulit untuk diterangkan, kita sudah memulai kok, sudah mulai. Tinggal kemudian sudah mempunyai, tinggal mengisinya dengan Kristus dan mengaplikasikannya dalam, kalau isinya Kristus maka kita berliturgia, lalu kita berdiakonia, saling melayani, lalu kemudian akhirnya kita bersaksi dan kemartirian. Saya kira itu akan lebih mudah dipahami daripada kita semua terangkan mengenai konsep Barat yang saya yakin bagi orang Tritik di Nganjuk, bagi orang sini misalnya itu pasti asing. Maka mari kita berangkat dari apa yang kita sudah punya. Saya kira begitu uraian singkat saya, dan nanti bisa diperdalam dalam tanya jawab. Begitu Bu Frita, saya kembalikan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Dewo. Baik, berkaitan dengan makalah yang telah dipresentasikan oleh Pak Dewo terkait dengan gotong royong, saya mencoba sedikit begitu sebelum ke Romo Edi. Ya. Jadi mungkin Pak Dewo di sini berusaha menggali, gitu, akan menggagas bagaimana konsep gotong royong itu dapat dielaborasikan dengan gagasan teologis, kemudian ya bagaimana secara teoritis, biblis dan teologis koinonia ini mengacu pada idealis secara hidup jemaat perdana. Gitu ya. Maka apakah koinonia atau persekutuan yang disampaikan dalam makalah Pak Dewo ini memang dirasa masih berbau kebarat-baratan sehingga memang dapat diejawantahkan sebagai koinonia khas Indonesia gitu dalam wujud gotong royong ini. Ya,
Baik, untuk selanjutnya silahkan Romo Edi sebagai penanggap utama untuk menyampaikan tanggapannya. Aduh. Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat kepada Pak Dewo dengan makalahnya mengajak kita untuk, termasuk saya ini, terutama yang teologi ini, untuk melihat dari dari sudut pandang pengalaman atau kehidupan nyata, katakan begitu, dari orang Indonesia. Saya menulis tanggapan saya, atau apakah dibagikan atau tidak, mungkin belum. Di sini saya presentasikan boleh ya? Atau ya, silakan okay. Romo. Kalau saya itu tanggapannya itu selalu positif ya. Atau banyak positifnya. Kalau toh negatif itu ya dialusli lah, dialusne gitu. Kecuali ya mungkin kalau memang enggak bisa lagi. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Dewo ini saya secara umum menilai positif. Pertama begini ya, catatan dulu. Kata koinonia sendiri itu di dalam bahasa Indonesia sudah mempunyai terjemahannya. Jadi, yaitu dengan kata persekutuan itu. Maksud saya, koinonia itu sebagai gagasan asing ya. Bagaimana dibumikan di dalam gereja, dalam pewacanaannya, itu paling tidak dari segi peristilahan itu digunakan istilah Indonesia. Dan yang dipakai adalah persekutuan. Sehingga kalau tadi persoalan yang disampaikan Pak Dewo itu, koinonia tidak bisa dipahami oleh orang Indonesia karena itu dari asing, ya sebagai istilah. Tapi artinya gini, pada tataran peristilahan dulu. Nah, dengan digunakannya istilah persekutuan, maka problem istilah sedikit terjawab lah. Karena kita tidak selalu dengan umat itu menggunakan kata koinonia begitu, atau dalam katekisme juga, tapi persekutuan. Nah, persekutuan sendiri memang bahasa Indonesia, artinya untuk orang Jawa misalnya, apa sih yang dimaksud persekutuan itu untuk di desa atau yang lingkungan yang kental berbahasa Jawa juga masih membutuhkan penjelasan. Tetapi dari kata persekutuan itu sendiri bisa lebih mudah penjelasannya. Pertama itu. Baik, lalu juga ada istilah-istilah lain yang boleh dipakai saya kira untuk menjelaskan maksud dari koinonia itu. Jadi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang lain. Misalnya persatuan, paguyuban, kebersamaan, atau semacam itu. Selain istilah persekutuan. Tetapi yang lebih penting di sini memang kemudian soal substansi. Dan ini yang ingin saya singgung di sini di dalam tanggapan saya atas makalah Pak Dewo ini. Jadi bukan pada tataran istilah-istilah ya, tapi pada tataran substansi dari ide gotong royong. Seberapa itu berkontribusi bagi pengembangan juga dari ide koinonia, karena teologi itu juga perlu dikembangkan, dalam arti gagasan koinonia yang di dalam bahasa Latin itu diterjemahkan komunio dan dalam bahasa Indonesia kemudian persekutuan, itu bukan gagasan yang mati atau berhenti juga. Seperti orang mengatakan Pancasila itu ideologi yang terbuka, artinya terus ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan situasi dan konteks. Nah, persekutuan pun demikian, sehingga tidak ada alergi terhadap misalnya apa yang sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia ini
Nah, antara lain gotong royong ini. Jadi tidak ada alergi, justru bagaimana terjadi dialog. Nah, jadi spirit yang saya tangkap dan ingin saya garis bawahi di sini itu soal atau aspek ini ya. Jadi bagaimana terjadi dialog antara apa yang dipegang di dalam iman dengan bagaimana kehidupan itu menanggapi dan menghayati iman itu gitu. Baik, saya bacakan supaya juga saya tidak keluar dari kerangka tanggapan saya. Dengan catatan begini, nanti di sini akan muncul beberapa hal yang tadi tidak disinggung oleh Pak Dewo karena mau cepat gitu ya. Berkenaan dengan gotong royong sendiri. Yang di situ saya tangkap, oh iki dekat lah, kata ada menunjukkan kedekatan dengan ide, paling tidak bisa berdekatan gitu ya. Bisa berdekatan dengan ide koinonia itu. Gini, pada bagian akhir tadi Pak Dewo secara khusus memberi catatan bahwa gotong royong ini aspek kemanusiaannya yang berfungsi, katakan begitu. Nah, kalau dari sisi itu memang mungkin gotong royong bisa dipakai untuk menjelaskan koinonia, tetapi juga bisa dipakai untuk menjelaskan solidaritas. Yang makna solidaritas itu lebih bersifat sosial, gitu, ya. Tetapi di sini saya tidak membawa penghubungan atau tidak menghubungkan gotong royong dengan solidaritas. Mungkin nanti pada kesempatan lain Pak Dewo sendiri yang akan mengulas itu sebagai salah satu prinsip sosial dalam ajaran gereja yang sangat penting itu, solidaritas. Jadi, tapi sekarang gotong royong dengan koinonia. Ide penulisan ini menarik karena mencoba mengelaborasi gagasan teologis yang sentral dalam teologi dengan menggunakan bahan Indonesia. Tema persekutuan itu sendiri belum lama mendapat perhatian dalam teologi, karena kalau dalam studi sejarah teologi maka ya dihitungnya itu dalam jangkauan berapa abad begitu. Jadi ini masih dalam satu era, yaitu era sesudah Konsili Vatikan kedua. Belum beralih era, jadi belum lama. Tema ini muncul khususnya sejak tahun 1985 di dalam teologi di lingkungan gereja Katolik ya. Atau 20 tahun setelah Konsili Vatikan kedua. Tujuannya apa? Untuk mengatakan bahwa jadi 20 tahun sesudah Konsili Vatikan kedua itu, para uskup berhimpun dalam sinode memperingati Konsili Vatikan kedua. Lalu menanggapi berbagai macam kontroversi yang terjadi di dalam gereja di dunia teologi, maka digarisbawahi pada tahun 85 itu ide dasar dari gereja yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua itu adalah persekutuan, dan segala tafsir terhadap gereja, pemaknaan tentang gereja dan Konsili Vatikan kedua itu harus dimuarakan pada gagasan persekutuan. Nah itu, lalu kemudian selanjutnya pada tahun 92 itu muncul dokumen Communionis Notio yang menjelaskan apa itu persekutuan. Gitu. Di dalam dokumen itu dibuka kemungkinan untuk kita mengelaborasi ide persekutuan. Maka juga tadi saya memberikan tanggapan positif terhadap bahan Indonesia ini, gotong royong Indonesia itu didialogkan dengan gagasan persekutuan, juga dengan mengutip atau merujuk pada Communionis Notio ini sendiri yang memberi peluang atau kemungkinan itu. Asalkan elaborasinya tidak keluar dari rambu-rambu yang diberikan berkenaan dengan gagasan persekutuan. Nah, baik. Lalu bagaimana Communionis Notio berbicara tentang persekutuan? Dikatakan persekutuan itu merupakan misteri persatuan pribadi setiap manusia dengan Tritunggal Ilahi dan dengan seluruh umat manusia berawal dari iman, dan sementara telah mulai terwujud sebagai kenyataan dalam gereja di dunia, terarah menuju pemenuhan eskatologisnya dalam gereja surgawi. Nah, berkenaan dengan pengertian itu, di situ diingatkan bahwa istilah persekutuan itu tidak mempunyai makna tunggal atau univok, tetapi memiliki dua dimensi, yaitu ketika berbicara tentang persekutuan itu
ada dimensi horizontal yang tadi ditangkap oleh Pak Dewo dan disampaikan di dalam pembahasan tadi berkenaan dengan gotong royong. Tapi juga kalau persekutuan itu memiliki dimensi vertikal relasi dengan Allah. Nah, itu yang pertama, bahwa dimensinya itu bukan hanya horizontal, tetapi juga vertikal. Keduanya, bukan hanya vertikal, tapi ya vertikal, ya horizontal. Lalu persekutuan itu bukan hasil dari upaya manusia. Jadi di sini nanti mungkin ada hal yang sedikit membedakan antara persekutuan dengan atau koinonia itu dengan gotong royong ya. Jadi persekutuan pertama-tama merupakan karunia Allah, bukan daya upaya bebas dari manusia sendiri. Tapi itu sebagai buah karya penebusan Kristus dalam peristiwa Paskah. Sehingga di dalam persekutuan itu timbullah hubungan baru antara manusia dengan Allah karena dirinya dibaharui di dalam Kristus melalui sakramen. Sehingga di dalam gagasan persekutuan itu ada pengertian tentang kebaruan hidup dan kebaruan relasi-relasi. Lalu kemudian selanjutnya persekutuan itu bersifat kelihatan dan tidak kelihatan. Sehingga tidak hanya sekedar soal tampak bahwa melakukan sesuatu, tetapi ikatan batin, hubungan batin antar warga. Meskipun misalnya sekarang ini tidak bisa misa dan sebagainya, tapi dimensi batinnya itu mendapatkan nilai, mempunyai nilai, dimensi yang tak kelihatan itu. Tidak kelihatan baik sebagai relasi dengan yang ilahi maupun dengan sesama yang dipersatukan dalam Kristus. Kelihatan karena dipersatukan dalam ajaran iman dan seterusnya, yang tadi juga disinggung oleh Pak Dewo ya. Dengan karunia-karunia itu lalu gereja mengemban fungsi sakramental profetis imamat. Menjadi tanda sarana keselamatan. Yang memang di sini mungkin nanti terbaca atau terasa jarak dengan gotong royong. Dan sejauh mana nanti gotong royong itu sendiri dielaborasi di dalam filsafat, di lingkungan filsafat untuk bisa menjadi lebih dekat dengan aspek-aspek yang tadi disebutkan di dalam persekutuan itu. Baik, lalu sekarang sesudah pemahaman tentang persekutuan itu yang pada prinsipnya tidak bermakna tunggal, tetapi berdimensi ganda tadi, yaitu yang terutama horizontal dan vertikal, lalu yang kedua menyangkut juga aspek batin, bukan hanya aspek yang kelihatan. Sekarang saya coba tanggapi makalahnya sendiri dari Pak Dewo. Nah, yang tadi tidak disebutkan oleh Pak Dewo, dilewati itu. Dalam makalah, dimensi-dimensi persekutuan itu cukup terlihat, khususnya pada bagian awal pembahasan. Pertama itu ya, oke, yang ini masih disinggung. Karena di situ memang berbicara tentang koinonia itu apa maknanya. Lalu kemudian, pertanyaan yang mungkin muncul, apakah kedua gagasan dengan kandungan makna yang telah dielaborasi di masing-masing ranah, jadi di teologi, gagasan persekutuan dielaborasi, kemudian di lingkungan filsafat sosial, gagasan gotong royong juga dielaborasi. Nah, produknya yang sekarang sudah diperoleh itu apakah menunjukkan titik temu? Nah, itu yang saya kira bisa kita tangkap dari makalah Pak Dewo ini ya. Memang secara spontan orang berpikir gotong royong itu langsung berbicara mengenai bekerja. Tetapi elaborasi tentang gagasan gotong royong yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi itu menunjukkan bahwa ada aspek-aspek yang lebih mendalam, yang di situ menunjukkan cukup ada kedekatan atau peluang untuk dekat antara gotong royong dengan persekutuan. Berkenaan dengan hal ini saya sependapat karena dalam gagasan gotong royong terlihat jelas aspek kesatuan, persatuan, kebersamaan, keterhubungan satu sama lain secara aktif, artinya memang terwujud, maupun secara potensial esensial di antara para warga. Ini aspek batin kalau ngomong potensial esensial di antara para warga itu. Lalu selain itu ada gambaran tentang struktur kerohanian yang berdimensi ketuhanan. Itu kalau dari ungkapan-ungkapan dari Yamin dan Supomo.
Jadi ide gotong royong itu bukan hanya soal tandang gawe manusia begitu saja, tetapi mereka yang melakukan tandang gawe tadi itu, sayuk rukun, apa macam-macam itu, mereka menyadari dirinya berdimensi ketuhanan juga, artinya memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Jadi kedua tokoh ini menunjukkan ada dimensi itu di dalam pengertian gotong royong. Tidak hanya sekedar terdapat dimensi keinsanan di dalam konsep dasar dari gotong royong. Lalu di situ juga dimunculkan oleh tokoh Yamin Supomo ini, jadi Yamin mengutip Supomo, itu perspektif kosmik istilahnya, yang khas Jawa, yaitu manunggaling kawula Gusti, lalu hubungan antara manusia batin, mikrokosmos, dengan dunia luarnya, makrokosmos. Nah, jadi ada aspek-aspek keterhubungan ini yang ada di balik gagasan atau sekurang-kurangnya di dalam tafsir tentang gotong royong yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Lalu kemudian gagasan itu dilengkapi dengan paham kekeluargaan dari Hatta dan Notonegoro, dan ini meneguhkan kolektivitas yang memang pada gagasan persekutuan juga koinonia itu jelas itu, kolektivitas itu. Satu sama lain terikat, dan di dalam paham kekeluargaan dari Hatta dan Notonegoro ini yang saya tangkap sebagai sesuatu yang penting adalah bahwa ada dimensi batin, karena keluarga, kalau sudah bicara keluarga itu pasti di situ memang ada hubungan darah, tetapi lebih dalam dari darah itu ada hubungan batin. Ya, antar bapak, ibu, orang tua dengan anak-anak, dan sebaliknya dengan neneknya, bahkan dengan leluhur, sampai jauh ke Nabi Adam itu orang merasa terhubung. Jadi secara batin, dan itu sifat ikatan itu, kolektivitas itu by nature. Karena keluarga kan ikatan natural atau kodrati, sehingga kuat. Nah, ini kalau di dalam teologi, khususnya berkenaan dengan ajaran sosial gereja, itu terhubung dengan perintah keempat dari 10 perintah Allah itu. Yaitu apa? Yaitu kasihlah orang tuamu, hormatilah bapak dan ibumu. Nah, di dalam gereja sendiri, tafsir tentang perintah keempat itu mengikuti perjanjian lama, ya, prinsip dari perjanjian lama bangsa Israel. Hormatilah bapak ibumu itu tidak sekedar saya menghormati Pak Darmadi dan Bu Darmadi. Tapi kalau saya menghormati Pak Darmadi dan Bu Darmadi, saya harus menghormati juga putra-putrane. Nah, jadi saya harus juga menghormati Mas Karnan, Mbak Deno, dan seterusnya. Hormat, karena ini putra-putrane bapak ibuku. Lalu juga saya harus menghormati anak-anak dari atau cucu-cucu dari bapak ibu ini. Dan begitu seterusnya. Lalu tidak hanya ke bawahnya, tetapi juga ke garis atasnya. Kalau saya menghormati bapak saya harus menghormati kedua orang tuanya bapak. Kedua orang tuanya ibu. Lalu kalau menghormati kedua orang tuanya bapak dan ibu, lalu harus menghormati simbah-simbah leluhur itu semua. Nah, lalu dari situ kemudian gereja di dalam pemahaman tentang perintah keempat itu, artinya ini masih di dalam kerangka kolektivitas ini ya, memaknai gotong royong sebagai keluarga atau dalam skema kekeluargaan itu ya, dari Hatta dan Notonegoro. Jadi di dalam makna selanjutnya dari perintah keempat, hormatilah bapak dan ibumu itu berarti lalu cintailah tanah airmu, hormatilah para pemimpin negaramu, para pemimpin bangsa, lalu juga di tempat kerja dan sebagainya. Artinya sikap hormat terhadap sesama karena ada ikatan yang kodrati itu sebagai keluarga umat manusia itu, itulah yang dikatakan di dalam ditafsir di dalam perintah keempat. Dan selanjutnya dari situlah kemudian muncul perintah untuk mencintai tanah air. Jadi bisa dicek di Katekismus Gereja Katolik nomor 2196 sampai 2257. Nah, ini mulai saya lebih panjang bicaranya dari Pak Deo ini nanti. Kacau ini. Nah, tapi gitu. Dan Monsieur Sugio sendiri, kalau konteks Indonesia kemudian ya,
konteks Indonesia ya, Monsieur Sugio itu mengangkat semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia itu justru dasarnya dari perintah keempat ini. Kalau kamu Katolik, artinya kalau kamu Katolik, kamu harus mencintai tanah air. Tidak ada orang Katolik yang tidak mencintai tanah air. Karena apa? Karena perintah keempat. Maka dari situ kemudian muncullah semboyan kami ini 100% Katolik, karena itu 100% Indonesia. Tidak dibalik dan tidak dipisahkan. Tetapi tanpa hubungan sebab akibat, karena kekatolikan maka cinta tanah air itu menjadi hidup di dalam diriku gitu. Nah, jadi dari sini asalkan gagasan gotong royong itu juga dikembangkan sedemikian jauh seperti yang dilakukan oleh para bapak bangsa itu, maka memang mempunyai kekuatan. Kalau gotong royong hanya dimaknakan dan ketika orang melakukan lalu ini kan misalnya ya, ayo gotong royong ini ngusung iki mindah omahe sopo atau dan sebagainya. Tapi tanpa ada pemaknaan yang sifatnya batiniah, tanpa ada pemaknaan yang sifatnya kebangsaan, maka gotong royong itu juga hanya menjadi sesuatu yang teknis meskipun masih dilakukan di desa-desa itu atau di dalam gereja. Maka pemaknaan batin dari gotong royong itu merupakan ya ujian juga bagi ide gotong royong ini sendiri. Kalau pemaknaan batiniahnya dan pemaknaan yang berdimensi ketuhanan itu dilepaskan dari gotong royong atau tidak dikembangkan, maka gotong royong tidak terlalu banyak berkontribusi nanti. Tapi yang saya tangkap dari uraian Pak Dewo, di situ ada pintunya untuk menunjukkan hubungan, sehingga orang memahami, oh persekutuan kuwi berarti kudu gotong royong ya, mergane iki hubungannya karo awake dhewe karo Gusti Allah, iki hubungannya awake dhewe siji karo liyane sebagai keluarga umat manusia. Koyok sing dingendikane ning perintah 10 perintah Allah misalnya ngono. Nah, itu iki mula gotong royong iki wajib kangge awake dhewe. Bukan sebagai suatu paksaan dari luar, tapi keikutsertaanku. Nah, misalnya begitu, itu bisa. Baik, ya. Jadi lalu gini, selanjutnya dapat dipahami bahwa konsep gotong royong selain dimengerti sebagai filsafat kemanusiaan yang berdimensi universal, maka dari itu, gotong royong sebenarnya kan sesuatu yang universal kalau dilakukan oleh, bukan hanya di Indonesia, tapi di sini dielaborasi pada tataran filsafat sosial kebangsaan. Jadi perlu ada pendalaman di bidang itu, baik di bidang ekonomi, budaya, politik, gitu ya. Agar apa? Agar isi ideologis dari gotong royong itu sungguh dapat ditangkap oleh orang, meskipun bahasanya juga kalau pada tataran masyarakat pada umumnya juga harus pada tataran yang mudah dimengerti. Lalu juga untuk membangun keindonesiaan. Kemudian yang juga tidak disinggung oleh Pak Dewo, kalau saya tidak keliru, itu konsep gotong royong yang berciri monodualis. Monodualis itu artinya mengakui kodrat perseorangan sekaligus mengedepankan kebersamaan. Jadi tidak berat sebelah ke individu atau ke sebaliknya ke kolektivitas. Gotong royong jelas kolektif, tetapi mengakui kodrat perseorangan. Nah, ini selaras dengan prinsip komunio, karena komunio persekutuan, koinonia itu berangkat dari pribadi yang berjumpa satu dengan yang lain, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa koinonia atau komunio juga mengandung prinsip monodualitas itu. Karena persekutuan atau koinonia pada hakikatnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, dalam bahasa Latin istilahnya communio personarum. Nah, konsep ini implementasinya, nah kemudian lalu implementasi dari konsep ini. Jadi saya mendukung lah katakan gitu ya. Karena monodualitas dari konsep komunio yang juga ada pada gotong royong itu implementasinya tampak misalnya di dalam eklesiologi. Misalnya ketika kita berbicara memaknai keuskupan ini apa? Keuskupan ini ya Bapak Uskup, iya Bapak Uskup karo awake dhewe kabeh sing diangon. Nah itu. Lalu persekutuan itu terlembaga memang, tetapi basisnya tetap pribadi-pribadi. Ada Romo, ada DPP, BKKP, ada prosedur, ada pedoman, tetapi
juga basisnya adalah pribadi-pribadi. Lalu kemudian keluarga itu menjadi penting karena communio personarum, persekutuan pribadi-pribadi yang paling dasar itu adalah keluarga. Nah, di sini cocok. Lalu kemudian juga ada kecocokan antara monodualis atau monodualitas dari konsep gotong royong dengan ajaran sosial gereja. Tadi saya sudah singgung itu dengan gagasan solidaritas. Jadi solidaritas itu memang lebih menampakkan, kalau dalam ajaran sosial gereja itu, aspek kebersamaan, persaudaraan. Tetapi disertai dengan prinsip lain, yaitu subsidiaritas, yang menggarisbawahi kemandirian otoritas dari masing-masing pribadi. Lalu juga ajaran sosial gereja menekankan martabat pribadi manusia. Di satu sisi, di sisi lain, mengangkat prinsip kesejahteraan umum, bonum commune. Nah, jadi cocoklah antara monodualis dari gotong royong dengan konsep-konsep teologis dalam gereja. Baik, lalu menyinggung tujuan dari penulisan makalah. Makalah berangkat dari kegagapan untuk menjelaskan dan mempraktekkan koinonia. Sebenarnya kalau mempraktekkan saya rasa tidak, ya. Artinya ya sama gagapnya lah, kalau orang sekarang gagap bergotong royong, ya seperti itu juga kita gagap berkoinonia. Dan sejauh orang mudah bergotong royong, artinya umat mudah bergotong royong, sejauh itu pula mereka mudah berkoinonia. Artinya di tataran praktek itu ya apa yang terjadi pada situasi gotong royong saat ini juga terjadi pada situasi koinonia. Tetapi penjelasannya ini yang mungkin memang perlu pendalaman. Kalau itu saya setuju. Kegagapan itu di dalam menjelaskan. Memang dalam mempraktekkan kemudian juga wah persekutuan itu piye awake dhewe kudu piye. Memang ada apa ya, mungkin persoalan di situ juga pertanyaan. Lalu dengan melihat tujuan itu, maka saya menangkap bahwa makalah ini bertujuan pastoral. Jadi untuk menjelaskan atau memahamkan konsep persekutuan koinonia dengan bantuan konsep gotong royong. Lalu berangkat dari tujuan itu, saya memberikan catatan yang saya tangkap sebagai inspirasi. Artinya hal yang mungkin di dalam makalah itu belum mendapatkan perhatian, tetapi sebenarnya kita bisa tangkap lebih lanjut gitu ya. Jadi ada lubang, saya coba isi gitulah. Yang mungkin sudah terpikirkan, tetapi belum ditulis di situ gitu. Nah, jadi inspirasi atau dorongan yang saya tangkap dari makalah ini. Pertama, untuk mahasiswa maupun peneliti yang memiliki interest teologi, khususnya di bidang eklesiologi dan pastoral. Itu inspirasi atau dorongan untuk mencoba mendaratkan gagasan persekutuan pada ranah atau pada aneka dimensi sosial kebangsaan dengan bantuan ide gotong royong, sambil didialogkan dengan dokumen ASG yang berpijak pada prinsip-prinsip sosial gereja. Nah, jadi pertama itu, mendialogkan dengan gotong royong, itu menjadi inspirasi lebih lanjut. Karena belum selesai. Kita bisa mengelaborasi itu ke berbagai macam aspek dari teologi. Lalu juga untuk para peneliti atau mahasiswa yang interestnya adalah sosial kebangsaan. Itu juga, khususnya yang Kristiani ya, untuk mendialogkan juga gagasan gotong royong itu mengambil inspirasi dari konsep koinonia atau persekutuan dalam eklesiologi serta dari ajaran sosial gereja dengan prinsip-prinsip tadi itu, martabat manusia, kemudian kesejahteraan umum atau bonum commune, lalu solidaritas dan subsidiaritas. Nah, jadi itu kira-kira tanggapan saya. Ada yang masih bisa dilanjutkan dari makalah ini, tapi sebagai sebuah penyajian, sebagai sebuah pancingan atau semacam itu, memberi inspirasi menurut saya. Jadi demikian kira-kira tanggapan dari saya. Sekali lagi selamat untuk Pak Dewo dengan makalahnya yang inspiratif. Demikian, saya kembalikan ke Bu Frita.
Ya, baik. Terima kasih Romo untuk tanggapan yang diberikan terkait dengan makalah yang sudah disampaikan oleh Pak Dewo. Mungkin Pak Dewo ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Edi? Terima kasih Romo atas tanggapannya yang lebih panjang daripada presentasi saya. Terima kasih. Dan memang itu yang saya maksud. Jadi Romo malah menjelaskan yang yang ingin saya jelaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gitu Bu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dewo. Ya, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi, saya ingin sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Romo Edi terkait dengan ide mungkin atau inspirasi yang dimunculkan dari makalah yang sudah disampaikan oleh Pak Dewo, yaitu mungkin ada masukan yang bisa digali lagi lebih dalam dan dikaji lagi ya untuk mahasiswa gitu khususnya, atau mungkin peneliti ya yang mungkin punya interest atau ketertarikan dalam di bidang teologi ini ya, khususnya di bidang eklesiologi dan pastoral, yang mana bisa mencoba mendaratkan ya gagasan persekutuan atau koinonia yang tadi yang diangkat atau menjadi tema Ardas kita yang kedua ini, itu pada ranah dimensi sosial kebangsaan, dengan ya mungkin ada ide-ide yang terdapat dalam gagasan gotong royong yang tema yang diangkat dan dikaji oleh Pak Dewo dan makalah ini tadi, sambil mungkin ada kegiatan untuk berdialog begitu dengan mengkaitkannya gitu dengan dokumen ajaran sosial gereja yang mungkin bisa juga yang berpijak pada prinsip-prinsip ajaran sosial gereja tersebut. Kemudian yang selanjutnya bagi mahasiswa sendiri mungkin khususnya adalah mahasiswa STKIP menjadi satu rujukan begitu untuk nantinya bisa menjadi satu topik penelitian terkait dengan sosial kebangsaan, dan juga mungkin kegiatan begitu ke depannya yang mana bisa mengimplementasikan visi Kristiani untuk bisa mengisi hidup berbangsa dan bernegara melalui tema gitu atau koinonia dan juga gotong royong ini tadi, menjadikan gagasan gotong royong tersebut ya dalam arti ya utuh ya, dan integralistik, bukan sekedar teknis atau pragmatis sebagai landasan, dan juga mungkin bisa dikomunikasikan atau didialogkan dengan konsep komunio dan ajaran sosial gereja tadi. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang disampaikan oleh Romo Edi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Monggo silakan Romo, Bapak Ibu dosen. Pak Nur. Pak Nur? Ada lagi mungkin? Oh ya, baik, Pak Nur dulu. Monggo silakan Pak Nur Hadi. Di unmute dulu Pak Nur. Baik, saya sangat tertarik dengan 2 makalah ini. Jadi Romo Edi memberi pendasaran teologi. Saya tertarik dengan ini pemaknaan gotong royong itu sendiri ketika kita tarik dalam sebuah arena gereja, sehingga gotong royong itu tidak mentah seperti kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu banyak di dinas sosial ini, tetapi ketika seorang Vincentian mengadakan karya sosial, bahkan bedanya di situ. Jadi pemaknaan karya lalu diberi makna yang lebih dalam, lebih ke iman kita. Maka ketika tadi Pak Dewo sudah menyinggung gotong royong yang diberi sumber Yesus, lalu Romo Edi memberi gotong royong yang didasarkan pada 10 perintah Allah. Ini saya kira 2 naskah yang bisa disambungkan jadi satu, sehingga pemaknaan gotong royong secara Kristiani yang muncul dalam koinonia di gereja Katolik, saya kira akan jadi baik. Sehingga saya tidak akan bertanya, tapi justru memberi apresiasi 2 naskah ini, sehingga 2 naskah ini akan menjadi satu naskah yang
cukup baik karena Romo Edi menjelaskan bagaimana membatinkan jadi gotong royong yang dimaknai secara Katolik dengan 10 perintah Allah, dengan apa, dan itu saya kira mudah karena naskahnya Pak Dewo ini menarik, menarik karena ini sangat konteks lapangan kita, persekutuan yang seringkali justru kita lupa dengan kegiatan atau spiritual yang sudah muncul, yang sudah kita miliki sejak nenek moyang kita. Mungkin ini yang justru sangat menarik untuk disuguhkan, sehingga naskah ini akan menjadi naskah yang cukup menarik ketika disatukan, sehingga persekutuan itu sungguh-sungguh persekutuan yang sudah ada sejak zaman lama, zaman lama. Jadi gereja juga bicara soal persekutuan, lalu Indonesia sendiri persekutuan, dan persekutuan Indonesia dengan diperasnya Pancasila menjadi gotong royong itu akan menjadi sangat menarik. Bukan hanya orang Jawa, saya kira itu orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung, saya kira makna gotong royong itu atau melaksanakan gotong royong itu dengan caranya yang sendiri-sendiri. Saya kira itu, Bu Frita, saya memberi apresiasi kedua-dua naskah ini untuk dipersatukan dalam sebuah naskah yang menarik ini. Terima kasih, Bu Frita. Baik, terima kasih Pak Nur untuk apresiasinya terkait dengan bagaimana dua makalah yang disampaikan. Sebenarnya maka Dewo kemudian ditambahkan oleh Romo Edi berkaitan dengan pemaknaan gotong royong dan koinonia yang dimaknai secara Katolik. Monggo yang lain silahkan. Ada Suster Teresa yang hadir hari ini. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Silahkan semua, Suster, Bapak Ibu dosen. Willem katanya mau bertanya. Pak Willem. Ya. Silakan Pak Willem. Tolong di-unmute dulu Pak Willem. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Frita. Jadi saya juga pada tempat pertama sepaham dengan komentar dari Pak Nur Hadi tadi, yaitu bahwa makalah Pak Dewo dan tanggapan dari Romo Edi ini sebetulnya membuka wawasan bagi kita semua memang untuk melakukan kajian-kajian yang lebih sifatnya lebih dialogis, ya, antara dokumen-dokumen gereja atau Injil itu sendiri dengan kebudayaan manusia, ya, karena kadang-kadang kita bicara terlalu tinggi teologi-teologi itu juga, tapi kurang mendaratkan dengan kultur, pada hanya misi dari semua kita, terutama misi pendidikan Katolik, ya. Itu memang misi utamanya itu ialah melakukan dialog ini, melakukan dialog antara Injil atau dokumen-dokumen gereja dengan kebudayaan manusia. Dan termasuk kebudayaan manusia itu apa? Yaitu ideologi manusia, hukum-hukum, tata aturan yang diciptakan oleh manusia yang turut mempengaruhi perilaku hidup manusia itu sendiri. Jadi dengan dialog seperti ini ya pasti Injil akan berbicara lebih kontekstual, lebih nyata dalam kehidupan manusia. Injil akan lebih menyapa kehidupan manusia. Kadang-kadang kita omong Injil tinggi-tinggi tetapi tidak kaitkan dengan daratkan dengan kultur kebudayaan manusia. Jadi apa yang dipresentasikan oleh Pak Dewo dengan Pak Romo Edi ini ya merupakan sesuatu yang sangat inspiratif, ya. Lalu yang kedua ya, dalam konteks Indonesia tadi juga sudah disinggung tadi ya, kita orang Indonesia itu kalau menurut saya kita mempunyai satu kebudayaan yang sangat baik. Orang Katolik maksudnya. Orang Katolik Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang sangat bagus di Indonesia, yaitu orang Katolik itu cinta apa ya? Cinta gereja dan cinta tanah air.
itu budaya orang Katolik tidak pernah melawan, tidak pernah menghantam gereja, tapi orang Katolik selalu berkolaborasi dengan tidak pernah menghantam pemerintah, tidak pernah menghantam negara, tapi selalu berkolaborasi dengan pemerintah negara dan memberikan masukan-masukan positif untuk pengembangan negara itu sendiri. Jadi ini kultur orang Indonesia ini memang tidak bisa kita dan kultur ini hanya bisa di-highlight secara terus-menerus kalau memang gereja itu terus melakukan dialog ya antara Injil dengan kultur kebudayaan Indonesia itu. Dan dialog ini tentu membutuhkan riset-riset yang bagus, riset dalam bidang ekonomi, riset dalam bidang sosial, riset dalam budaya yang sangat bagus untuk bisa melakukan dialog-dialog itu. Kalau tanpa riset-riset yang bagus enggak bisa. Karena itu kalau riset di perguruan tinggi itu tidak bermutu, kita tidak mungkin berbicara banyak dalam hal ini. Ya, karena itu riset itu nomor satu. Bukan berarti saya kuliah riset, makanya saya omong ini. Tapi memang riset itu penting dalam rangka dialog ini. Nah, yang terakhir, kalau kita mendalami betul-betul ajaran dokumen-dokumen gereja ya tentang pendidikan, misalnya kita lihat di Grafisum Educationis, Ex Corde, Ecclesia Sapientia, dokumen ini saya sendiri mendalami sangat sudah sungguh-sungguh mendalami. Ya, dokumen ini dalam rangka tata kelola sekolah ini, maka saya mendalami dokumen-dokumen ini, mempelajari. Itu intinya, saya hanya ambil satu poin, dari semua dokumen intinya itu bahwa tugas perguruan tinggi itu harus melakukan dialog ini. Dialog antara Injil dengan kebudayaan manusia itu. Itu nomor satu. Dan itu akan menjadi kontribusi besar daripada perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk pewartaan itu sendiri. Dan kembali lagi, untuk dialog, riset harus kuat. Riset dalam bidang antropologi, riset dalam bidang sosial budaya, riset dalam filsafat lokal, ya. Ini memang sangat penting, sehingga kita bisa berdasarkan riset-riset itu, lalu kita bisa melakukan dialog-dialog yang bagus, lalu dalam dialog-dialog itu kita bisa melahirkan konsep-konsep yang relevan, yang aktual, yang bisa menjadi titik tolak pewartaan Injil, sehingga Injil itu betul-betul menyapa kehidupan manusia dalam konteks dan budaya di mana manusia itu hidup. Nah, jadi itu aja komentar saya. Ya. Silakan, saya kembalikan. Ya, baik Pak Willem, terima kasih untuk komentar yang sudah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, satu lagi? Atau mungkin Pak Dewo mau menanggapi dulu apresiasi tanggapan komentar dari Pak Nur Hadi dan juga Pak Willem? Pak Parto dulu. Oh, Pak Parto. Ngacung dia. Oh, nggih. Monggo silakan Pak Parto. Oke, Bu Prita, selamat pagi dan semua Bapak Ibu Romo semuanya. Terima kasih Pak Dewo yang sudah menyampaikan materinya. Saya mencoba membaca antara persekutuan dengan gotong royong dan tadi sudah banyak menanggapi. Saya itu orang grassroots, artinya orang yang ada di lingkungan, ada di gerakan bawah. Saya tidak banyak berteologi tinggi karena memang kemampuannya cukup. Baik, saya selalu konsen pada apa yang namanya persekutuan yang bergerak di bawah. Atau boleh saya mengatakan selalu saya konsen bagaimana kalau tadi Pak Willem mengatakan riset. Berpastoral berdasarkan data, itu yang lebih kami gerakkan. Jadi kalau saya mewartakan, saya menyampaikan materi, saya menyampaikan gagasan-gagasan itu berdasarkan data. Jadi bukan teori yang selalu dikembangkan, tetapi data yang ada, lalu kita tanggapi bagaimana gerakan kita. Itu lalu Pak Dewo, saya itu konsen pada persekutuan yang inklusif. Bukan eksklusif, tapi persekutuan yang membangun keluar. Itu yang kami gerakkan itu kira-kira bagaimana. Nah ini kan bukan gerakan pribadi antar pribadi, tetapi ini merupakan gerakan bersama elemen gereja. Nah itu justru yang sekarang mungkin perlu dikembangkan Pak Dewo, tadi soal gotong royong dan macam-macam. Saya pikir memang itu
hal yang ada di Indonesia, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah gerakan bersama gereja. Kalau tadi Romo Edi mengatakan horizontal dan vertikal. Nah, ini saya pikir antara yang vertikal dengan yang horizontal ini memang harus bergerak bersama. Kalau hanya mengandalkan katekis yang telusup, ya ora iso. Nah, tapi karena katekis kan kadang-kadang ya manut romone pripun. Nek romone ngakone ngaler, terus kok katekis ngidul ya perang. Maka yang paling penting adalah gerakan bersama, membangun persekutuan yang inklusif, dan ini menjadi gerakan untuk kaum muda milenial sekarang. Itu Pak Dewo yang saya berharap ada hal-hal yang bisa kami kembangkan. Matur nuwun. Ya. Baik, Pak Parto, terima kasih untuk pertanyaan Pak Parto. Jadi bagaimana gotong royong atau koinonia ini dapat menjadi akan bersama elemen gereja, khususnya para pemuda Katolik gereja ya untuk saat ini dan kedepannya yang secara inklusif. Begitu. Monggo Pak Dewo, silakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Nur, Pak William, Pak Marto. Memang awalnya saya memilih tema ini ya tadi itu karena ini soal teologi. Ini kita sudah tahu nih ketika kita debat di WA ini ya. Jadi soal teologi yang kemudian seperti itu ya saya tidak maulah ngomong soal teologi lagi. Ini harus saya daratkan model koinonia macam apa yang mau kita bangun. Makanya saya kalau boleh pakai ini. Itu Pak debat panjang, saya bilang, loh Bu, kalau misalnya saya tidak boleh pakai ini, mending saya dicoret saja, karena saya bisanya di bidang ini. Kalau kemudian saya harus dipaksa bidang saya tidak bisa. Karena di kepala sudah banyak yang harus saya munculkan soal persekutuan ini. Saya tidak mau ini hanya teori gereja yang seperti itu, lalu kemudian ternyata kita juga mengalami kegagapan dalam banyak hal. Termasuk yang dikatakan Pak Parto tadi, itu juga itu sebenarnya sudah masuk Pak di relevansinya sudah masuk itu. Tapi saya hapus lagi karena saya hitung-hitung ini total yang saya tulis itu sampai kira-kira 30 halaman. 30 halaman kemudian waduh ini mana yang saya del ini. Saya del ya akhirnya hilang. Ya mungkin Pak Parto nanti akan saya buat yang berikutnya lagi aja ya. Termasuk yang musuhnya Romo Edi sebenarnya sudah masuk. Jadi relevansi itu bagi bonum komune, relevansi bagi solidaritas saya hubungkan dengan Kisah Rasul tadi, bagi subsidata sudah. Tapi kemudian wah ini kepanjangan ini, sudahlah. Semoga bisa nyicil untuk paper berikutnya saya berhenti karena terlalu panjang. Tapi tenang saja Pak Parto sudah ada dalam kepala. Nggak tahu mungkin kalau tidak kena COVID ya mungkin saya akan lanjutkan gitu saja ya. Jadi masih ada PR berikutnya soal ini. Apalagi ini kemudian saya dapat pesanan, tidak tahu kok tiba-tiba kapan ya, minggu lalu tiba-tiba ada orang namanya Bayu Samudro mengontak, kemudian Pak minta tolong saya dibuatkan katekese kebangsaan, mungkin unsur gotong royong dimasukkan. Nah ini kan kaget saya. Ya mungkin ini Pak Parto, ide Pak Parto ini akan saya masukkan di sini karena ini penting untuk concernnya. Mungkin sekarang Bayu Samudro sebagai dirjen kepengen katekese kebangsaan ya mungkin ini kita bisa sumbangkan tadi untuk menyoal persekutuan yang inklusif. Saya kira baik dan penting. Kenapa ya? Karena kita akan semakin eksklusif. Tadi sudah saya katakan tantangan kita individualisme sekarang ini menjadi semakin eksklusif gitu, semakin individual dan makin menyendiri. Lupa bahwa kita hidup bernegara itu bukan hanya kita saja, ada banyak suku lain, ada banyak agama lain juga. Dan hari-hari ini yang mengemuka adalah egoisme agama, egoisme sektoral, kemudian itu makin mengemuka. Apalagi ada yang aneka front itu ya, pembela ini pembela itu yang kemudian main gebuk dan seterusnya yang makin membuat situasi semakin tidak nyaman. Maka kemudian saya kira pendalaman akan hal-hal semacam ini penting. Kembali ke fondasi negara,
kembali ke spirit bersama. Dan saya kira kalau gotong royong mau disumbangkan sangat bisa. Kenapa ya? Karena inklusivisme itu kan juga sumbernya dari situ juga. Pengakuan bahwa kita ini sesama manusia sederajat. Dan itu disumberkan bahwa kita ini bertuhan juga. Karena kan omong kosong kita mengatakan bertuhan, tapi kita saling bunuh dengan orang lain kan juga aneh. Itu kan artinya ya ada ketidaksinkronan dalam diri kita sendiri. Maka saya kira yang kita gali tadi bahwa ditemukan dasar dari gotong royong ada semacam itu penting untuk kita sumbangkan bagi gereja juga. Dalam lingkup Katolik, tadi saya usulkan bagaimana lalu memasukkan unsur Kristus tadi, karena dasar kita kan itu sebagai jemaat gereja. Jadi unsur Kristus dimasukkan, lalu kemudian di sana kita bisa membedakan lalu karya sosial yang kita lakukan dengan karya sosial lain, karena di sana ada Kristus. Lalu karya kita di SSW atau di seksi sosial itu bukan hanya aktivisme, karena kemudian ada yang membedakan, ada Kristus di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya terima kasih banyak atas semuanya, terutama Romo Edi, yang kemudian saya sangat senang saya kemudian mendapat apresiasi semacam ini, dan kemudian lalu bisa kita kembangkan dalam hal lain. Saya kira begitu, Pak Parto dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan, Bu Rita. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dewo. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Romo, Suster, dan Bapak Ibu dosen sekalian pada studi dosen pagi hari ini? Dari saya. Oh iya, baik, Suster Teresa. Saya tidak akan bertanya, saya hanya memberi apresiasi saja ya. Pertama untuk Pak Dewo, terima kasih untuk presentasi makalahnya ya, yang tentu dilengkapi oleh Romo Edi Laksito. Terima kasih banyak untuk Romo Edi Laksito ya, yang semakin memperjelas gitu ya. Saya sendiri ketika mendengarkan makalah dan tanggapan tadi, ini ya merasa kita ya sebagai dosen di institusi seminari, lalu juga para dosen di STKIP Widya Mandala ya. Widya Yuwana, maaf Widya Yuwana. Ya ini jadi saya merasa bahwa ya kita tentu turut ambil bagian ya, banyak ya, untuk mendidik para seminaris dan juga di sisi lain para pelayan pastoral, katekis ya. Ini yang paling penting bagi kita, karena tentu mereka nanti yang terutama katekis ini berada di garda depan ya, untuk gereja kita ya. Jadi ini yang pada akhirnya membuat kita tentu harus ambil bagian banyak ya, andil untuk mencetak para pelayan pastoral yang tentu handal untuk memajukan Indonesia. Saya rasa memang dua makalah ini sungguh-sungguh memberikan masukan banyak untuk kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Suster Teresa untuk komentar yang sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin masih ada lagi dari Romo, Suster, Bapak Ibu dosen sekalian. Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih. Mungkin dengan sudah cukup. Ya, baik, sudah tidak adanya mungkin lagi pertanyaan dan juga komentar ataupun tanggapan yang disampaikan berkaitan dengan makalah yang dibawakan dan disampaikan oleh Pak Dewo pada siang hari ini. Kita akhiri saja pertemuan dan hari studi dosen kita pada hari ini. Dan untuk sebagai informasi saja, minggu depan masih akan ada hari studi dosen berikutnya, tetapi kami juga akan sekaligus menyampaikan bahwa mungkin untuk minggu depan di tanggal 21 dan juga 2 minggu lagi ke depan ya, kami akan mengadakan hari studi dosen di jam 10 karena sebelumnya akan dipakai untuk ujian skripsi.
Baik, nanti untuk